Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, saya tetap mau menawarkan buku yang terbaru yang kami terbitkan, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks. Dan juga buku ini mengenai doa dan sembahyang ini. Dalam dua buku ini, saudara akan belajar tentang dogma dan doktrin daripada Gereja Rasuliah dari zaman purba sampai sekarang, yang dilandaskan pada pembahasan dari pengakuan iman Nikea, butir per butir. Jadi ini berbicara mengenai mulai dari dogma itu apa, Allah itu apa, penciptaan itu apa, sampai keselamatan dan akhir zaman. Mungkin saya berikan contoh sedikit dari pertanyaan nomor 352. Apakah arti sebenarnya menghormati orang-orang kudus? Jawaban, para orang kudus diberi penghormatan, dan penghormatan ini dijelaskan dalam sumber-sumber tertulis yang mengungkapkan keyakinan seluruh gereja ortodoks dalam berbagai khotbah dan tulisan para bapak gereja dan cendekiawan, dan dalam dekrit kanon konsili-konsili kudus. Jana Suci Basilius Agung mencirikan penghormatan kepada para martir dan rekan-rekan sepelainan mereka sebagai bukti penghargaan kepada Sang Tuhan, maksudnya Tuhan ya. Melalui kisah-kisah kehidupan orang-orang yang terkemuka dalam kesalehan, dia mendukung pendapat bahwa kita memuliakan yang terutama Sang Tuhan melalui para hambanya. Jadi menghormati orang kudus itu adalah menghormati karya Kristus yang menguduskan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi teladan kehidupan kekudusan bagi kita. Ya. Jana Suci Yohanes dari Damaskus mengungkapkan pendapat dari semua bapak gereja dan cendekiawan, menyimpulkan bahwa kita harus menghormati orang-orang kudus sebagai sahabat Kristus, sebagai anak dan ahli waris Allah, berdasarkan proklamasi Injil keempat bahwa siapapun yang menerima Kristus, kepada mereka dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Dan menerima jaminan dari Juru Selamat yang berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 14. Selain itu, ia menyatakan bahwa orang-orang kudus bersifat ilahi karena mereka mengalami teosis, akhirnya diberi kemuliaan ilahi, dan penguasa-penguasa dan raja-raja karena diangkat sebagai raja bersama Kristus. Ya, bukan secara alami. Ya, bukan bahwa mereka itu raja daripada dirinya sendiri, melainkan karena mereka mengesampingkan hawa nafsu dan menjaga gambar ilahi tetap tidak berubah dan telah dipersatukan dengan Allah sesuai dengan pilihan mereka, dan telah menerima sebagai yang menghuni dalam diri mereka anugerah yang adalah Dia menurut kudratnya. Dengan demikian, haruskah kita tidak menghormati para hamba dan sahabat Kristus serta anak-anak Allah ini? Nah, itu beberapa ya. Saya kutipkan sedikit aja. Jadi untuk lengkapnya, saudara perlu memilih buku ini. Terima kasih. Dan untuk mempraktekkan kehidupan kerohanian, kita, saudara, perlu buku ini. Di sini ada macam-macam doa-doa harian, 7 kali sehari atau 3 kali sehari, yang semuanya saya terjemahkan dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, dan doa-doa yang lain, dan keterangan-keterangan mengenai mengapa harus ibadah hari Minggu, mengapa tidak hari Sabtu, dan hari Sabat itu apa, mengapa puasa, semua saya jelaskan di sini. Ya, jadi saudara bisa membeli ini untuk mempraktekkan, untuk memahami apa itu iman ortodoks. Dan terutama yang saya himbau adalah para romo, para diaken, para katekis, dan para pemimpin komunitas ortodoks.
dan semua umat yang ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam tentang imannya dan ibadahnya. Tetapi ini bukan hanya untuk orang ortodoks saja, siapa saja yang ingin belajar tentang iman Kristen yang lebih luas, dengan wawasan yang lebih luas, saudara juga bisa beli buku ini. Baik, terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari seseorang yang mengatakan, tapi mohon kali ini nama saya dianonimkan ya Romo. Baik, saya anonimkan. Jadi nama saudara adalah saudara anonim ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya terlepas dari hawa nafsu kedagingan? Seperti nafsu makan berlebihan, masturbasi, cinta uang, dan lain sebagainya. Apakah dengan berpuasa dan hidup selibat lalu tinggal di biara, menjauhkan diri dan dari dunia bisa membuat hidup kita kudus? Karena dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. 2. Dan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh itu ya Romo? 3. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun ini? Karena panjang, saya sudah mengirimkan kepada saudari 2 buah video yang menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan yang pertama dan kedua. Bagaimana caranya terlepas dari hawa nafsu kedagingan? Seperti nafsu makan berlebihan, masturbasi, cinta uang, dan lain sebagainya. Apakah dengan berpuasa dan hidup selibat, lalu tinggal di biara, menjauhkan diri dari dunia bisa membuat hidup kita kudus? Karena dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Yang membuat kudus itu bukan usaha kita sendiri. Kekudusan itu adalah pengaliran hidupnya Allah yang Maha Kudus itu melalui Rohnya yang kudus ke dalam diri kita. Jadi pada akhirnya pengudusan itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayatnya yang ke-9 dan sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Beberapa orang di antara kamu, hai orang Korintus, hidupmu seperti itu. Ya mencuri, mabuk, kikir, berzina, dan semuanya itu. Sebelum kamu percaya Kristus. Terus? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Ya, melalui iman kepada Kristus, kita bertobat, kita menyatu dengan Kristus oleh iman, dan dalam baptisan kita disucikan oleh Roh Kudus. Ya, kamu telah memberi dirimu disucikan. Terus? Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah dalam kita. Roh Allah kita. Dan ayat ini diucapkan oleh Romo dalam gereja ortodoks setelah seseorang dibaptiskan, keluar dari air, lalu orang itu dipercii dengan air. Ya, sesudah dia keluar dari air, ya diselamkan tadinya, terus keluar dari air, lalu diangkat lagi, lalu dipercii dengan air kepalanya dengan mengucapkan doa ayat ini. Engkau dikuduskan, engkau dibenarkan, engkau apa itu? Disucikan. Kata-kata ini diucapkan oleh Romo menunjukkan bahwa pada waktu di baptisan itu dosa-dosa kita
telah dikuburkan bersama kematian Kristus, dan kita menerima pengampunan dosa. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa." Untuk pengampunan dosa-dosamu. Jadi dosa kita masa lampau telah kita tobati, dan kita disucikan melalui baptisan, disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kematian Kristus itu adalah mengalahkan dosa, maka dosa kita diampuni. Dan sekarang kita mempunyai titik tolak yang baru. Kita diberi benih ilahi di dalam diri kita. Karena baptisan itu adalah sakramen kelahiran kembali. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, jadi kalau penanggalan sunatnya manusia itu adanya penanggalan kulit khatan. Ya. Penanggalan kulit khatan sedikit saja, tapi kalau baptisan itu adalah penanggalan dari apa katanya? Tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa. Tubuh yang berada di bawah kuasa maut. Kenapa? Teruskan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, karena baptisan itu adalah penguburan kemanusiaan kita bersama kematian Kristus. Sehingga kemanusiaan lama kita terkubur bersama kematian Kristus. Dengan demikian, terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan Nah, juga. kamu dibangkitkan. Yang lama mati, yang baru hidup. Maka itulah kelahiran baru itu. Dan ini hidupnya yang baru ini terus karena Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga kamu turut dibangkitkan dari yang mati lalu sekarang hidup baru oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Berarti dalam baptisan kita ikut dalam kebangkitan Kristus. Dalam baptisan kita ikut dipotong kemanusiaan lama kita, disunat kemanusiaan lama kita, sehingga dalam kita tumbuh kemanusiaan yang baru. Itulah benih ilahi yang ada di dalam kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah Setiap orang yang lahir dari Allah, kapan lahir dari Allah? Ya waktu dibaptis tadi. Ya. tidak berbuat dosa lagi. Ya, yang lahir itu tidak berbuat dosa. Tapi ketika kita lahir bukan berarti manusia lama kita sama sekali udah hilang. Sehingga di dalam diri kita ini ada dua kodrat yang saling bertarung. Kodrat baru yang baru akan tumbuh, kodrat lama yang seharusnya mau mati tapi belum mati, sehingga terjadi pertarungan antara kodrat baru dan kodrat lama ini. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan si jiwa. Kembali baca tadi dari 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ya, benih ilahi ini yang tidak berdosa. Tetapi manusia lama ini masih ada di sana sehingga terjadi pertarungan tadi. Terus? Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, manusia yang baru ini yang tidak dapat berbuat dosa. Tapi kenyataannya di dalam diri kita masih ada manusia lama yang seharusnya mati tapi belum hilang. Maka terjadilah peta pertarungan dan kita harus melakukan perlawanan terhadap manusia lama kita ini. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Berarti hidup Kristen itu bukan hidup mudah loh ya.
Setelah kita diberikan hidup yang baru, benih ilahi di dalam kita tadi, karena itu wujudnya masih benih, harus diolah supaya bertumbuh. Nah, di dalam mengolah supaya itu bertumbuh, manusia lama yang seharusnya sudah mati, tetapi tetap ada di situ, tentunya melakukan perlawanan. Disitulah maka dikatakan dalam ayat ini, dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Berarti berat loh. Memang belum sampai mencucurkan darah, kecuali para martir. Selama kita tidak menjadi martir, kita masih manusia biasa, ya berjuang tapi tidak sampai mencucurkan darah. Berarti perjuangan melawan hawa nafsu itu berat. Jadi kekudusan itu tidak bisa dicapai hanya dengan menjadi selibat. Nah, kalau menjadi selibat, pikirannya masih berkerumun dengan keinginan-keinginan hawa nafsu, ya sama saja. Karena ini bukan masalah selibatnya, memang menolong menjadi selibat, tinggal di biara menolong. Karena apa? Karena kita hidup dengan orang yang sepikir. Sehingga pencobaan itu memang jauh lebih kurang daripada kalau kita tinggal di pasar umpamanya gitu. Ya. Jauh lebih kurang kalau kita bertinggal di kota. Di dalam biara kita, karena orang-orang semua pada datang ke situ tujuannya adalah untuk menyucikan diri. Ya memang lebih mudah. Tapi tidak berarti otomatis kalau kita jadi biarawan itu otomatis itu jadi suci hatinya. Enggak. Karena banyak biarawan yang jatuh juga ke dalam dosa. Makanya akhirnya dikeluarkan dari biara itu. Jelas ini ya. Makanya di dalam kita percaya pada Kristus itu kita diberi benih, ya. Supaya tumbuh, ya. Tapi ini agar tumbuh, kita diperintahkan juga untuk berjuang. Nah, perjuangan itu berat karena dalam Kolose 3:5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, disuruh mematikan. Kita disuruh berjihad, tapi bukan berjihad melawan orang. Berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Ya? Matikanlah, apa katanya? Matikanlah dalam dirimu. Dalam dirimu. Segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Terus? Yaitu percabulan. Kenajisan. Hawa nafsu. Nafsu jahat. Dan juga keserakahan. Ini hal-hal ini harus kita matikan, bukan hanya dicegah. Nah, cara mematikannya gimana? Ya ada latihannya tadi. Nah, memang kalau di biara sih, karena fokusnya kehidupannya nanti kehidupan kalau sudah berjalan dengan benar itu fokusnya kehidupan dalam doa, itu melayani, ya, fokus pada perlawanan terhadap hal-hal yang hawa nafsu ini dengan jalan apa? Mengakui dosa, mendapat nasihat dari Bapak rohani, pimpinan biara itu. Sehingga membaca tulisan-tulisan dari para bapak gereja, kehidupan dari bapak gereja, membaca kitab suci, sehingga pikiran kita memang diarahkan ke arah sana, sehingga kita selalu mengingat tujuan daripada kita hidup dalam biara itu, yaitu untuk mencapai kesucian. Tapi apakah ini tidak bisa dilakukan oleh orang di luar biara? Ya bisa, tapi memang lebih berat gitu loh. Karena tugasnya masih banyak, di samping doa dan lain-lain, juga kerja, memikiri istri, memikiri anak, memikiri rumah tangga, kan lebih berat. Bukan tidak bisa. Makanya dalam gereja ortodoks ada juga biarawan, seorang kudus yang adalah suami istri. Karena mereka hidup di dalam rumah tangga, di model seperti hidup dalam biara. Contohnya, Jana Suci Evlambius dan Evlambia. Contoh lagi, ada satu keluarga itu orang suci semua akhirnya. Siapa? Basilius Agung. Bapaknya orang kudus, ibunya Melania juga orang kudus.
saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Kenapa? Mereka menghidupi kehidupan mereka betul-betul diarahkan kepada Tuhan. Jadi bukan tidak mungkin untuk menjadi orang kudus tidak harus jadi biarawan. Sebab aturannya sama, yang dilakukan sama, ya puasa, ya sembahyang, ini sama gitu. Hanya di dalam biara kita lebih diarahkan. Lebih difokuskan, kita diingatkan tujuan kita hidup membiara itu apa. Ya. Jadi kalau begitu dikatakan matikanlah apa yang ada di dalam dirimu. Dengan jalan apa? Dengan jalan Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa itu, nafsu. Dia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Artinya apa? Artinya dengan kehendak yang kuat ketika hawa nafsu itu muncul, katakan tidak. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Nah, kalau dalam gereja ortodoks latihannya itu ada bentuknya apa? Sembahyang dengan sujud. Ya. Setiap Rebu puasa, setiap Jumat puasa. Menjelang Paskah kita puasa 40 hari, dan pada saat itu kita banyak sujud untuk melemahkan melemahkan keinginan-keinginan tubuh ini. Maka dikatakan dalam ayat itu coba 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Terus supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke. Jadi perlawanan terhadap kehendak hawa nafsu itu perlu dilakukan. Nah, caranya dengan apa? Dengan puasa. Puasa itu akan melemahkan keinginan. Dengan sembahyang malam gitu ya. Yang kita sebut sebagai sembahyang tuguran atau sembahyang vigilium. Malam kita ada sembahyang vigilium, sembahyang tuguran. Puasa banyak, pengakuan dosa. Membaca buku-buku rohani, dalam arti tulisan-tulisan para bapak gereja, membaca buku-buku asketis. Nah, semua itu akan mengarahkan kita kepada memperkuat kehendak kita untuk melawan keinginan hawa nafsu. Sebab tanpa itu kita lupa. Nah, kita di monasteri sini, di tempat Romo sini banyak sekali buku-buku itu. Hanya memang kebanyakan masih bahasa Inggris. Ya. Nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya bisa dibaca oleh semua. Tulisan kehidupan orang-orang kudus. Kita punya satu gini. Per bulan itu ada bacaan kehidupan orang-orang kudus tersendiri, yang bacaan tujuannya itu adalah untuk memberi teladan kepada kita bagaimana mereka pernah hidup. Dan orang kudus itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang dahulunya seorang diplomat, ada yang dahulunya seorang petani, ada yang dahulunya bahkan seorang komedian, pelawak, Jana Sujugordios namanya. Ada yang dulu tadinya tukang masak, dan macam-macam. Sehingga dengan demikian, dengan kita membaca kehidupan orang kudus, sudah buku-buku yang tentang orang kudus itu namanya adalah Sinaksarion. Kita akhirnya mengenal, oh begini ya, ternyata macam-macam hidup ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan untuk menuntun kepada kesucian itu. Ya. Jadi kalau saudara anonim itu mengatakan tentang apakah harus ke biara, ya enggak juga. Memang menolong
Tetapi tidak semua orang dipanggil untuk menjadi biarawan. Untuk orang yang tidak terpanggil, ya enggak. Malah jadi masalah, nanti malah jadi kacau di dalam. Ya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya, ada yang memang begitu. Nah, apa orang yang tidak dapat kawin karena rahim ibunya? Ada orang yang mengalami kelainan kejiwaan, sehingga dia tidak mampu untuk kawin, tidak mampu untuk mencintai orang lawan jenisnya. Ada yang begitu. Atau mungkin lahir dalam keadaan cacat. Cacat fisiknya ya, sehingga tidak berfungsi untuk perkawinan. Terus ada apa lagi? Dan ada orang yang dijadikan demikian. Nah, ada karena pengaruh orang luar, atau mungkin secara fisik dikebiri. Pada zaman itu ada orang dikebiri kan? Secara fisik dikebiri. Atau dipengaruhi orang lain sehingga terbelok pikirannya. Sehingga menjadi orang yang berpikiran belok gitu kan. Itu bisa terjadi. Tapi yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Karena kemauannya sendiri, bukan dilarang, bukan disuruh, bukan ditakut-takuti, tapi dengan sukarela. Oleh karena kerajaan Allah, itulah para biarawan. Yang memilih untuk itu karena memang panggilan hatinya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya bebas melakukan dosa? Enggak, justru enggak. Karena pilihannya untuk tidak menikah itu adalah untuk kerajaan Allah. Maka dikatakan 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Ya, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Jangan tidak beristri karena berpikir nanti lebih bebas jadi playboy. Ya itu tidak ada urusannya dengan gereja kalau begitu. Tidak beristri tujuannya untuk memfokuskan pada perkara Tuhan. Ya juga kayak Roma Piskop ini. Kalau saya punya istri dan selalu saya bepergian kemana-mana, pelayanan kemana-mana, kasihan dong istri saya. Menderita dia, nggak pernah ditungguin. Romonya harus, kalau malam-malam ada orang mati dipanggil, ya harus datang pada kematian itu. Ada orang sakit di rumah sakit diberitahu, ya harus datang. Nah, kalau ada istrinya, jangan pergi dong sayang. Nah, itu kalau masih muda itu. Maka dikatakan orang ayat 32 tadi, aku ingin supaya kami hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, itu tujuannya. Kalau kita memang tidak beristri dan kita tinggal di dalam biara, tujuannya adalah ini. Bagaimana memperkenankan Tuhan. Terus? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Iya toh. Ayat 25. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan. Tidak harus, tapi baik. Kalau bisa, kalau itu mendapat panggilan, kalau enggak ya jangan, nanti kamu rapat di dalam. Kok kira kalau sudah di dalam biara itu semuanya bermudah? Enggak. Mungkin kamu kesepian, mungkin apa di dalam itu. Ya. Nah, tujuannya ayat yang ke-34, 33 dan 34. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi.
bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah itu, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Makanya kalau dalam biara seandainya sampai ada orang begitu tadi punya kelemahan di luar, kelemahan senang pada sesama jenis. Nah, kalau di biara sampai dia ngerayai teman-temannya, orang semuanya kan sesama jenis, ya dipecat, keluar, nggak boleh dilanjutkan. Berarti kamu datang ke sini bukan untuk mencari pengudusan. Kamu datang ke sini untuk menyembunyikan sisi dirimu yang terdalam, yang gelap itu, yang kamu tidak tahu orang lain. Dan ketika kamu bawa ke dalam monasteri, ke dalam biara, keluar, dan itu akan mengacau. Ya lebih baik tidak jadi selibat. Di luar saja. Kalau selibatnya karena itu. Kalau sebabnya bukan karena panggilan. Ya. Karena tujuan hidup selibat adalah apa tadi? Bagaimana ia dapat menyenangkan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Jadi pada akhirnya tergantung pada pikiran kita, kerelaan kita untuk melawan dosa itu, melawan pikiran kita, dan itu ya memang ada tuntunannya. Kita ada buku namanya buku Filokalia. Ya nanti kalau sudah kita akan belajar setiap hari buku pelajar Paulus atau buku Filokalia itu, karena itu akan menuntun kita, menuntun pikiran kita, menuntun batin kita bagaimana menghidup kepada arah yang berkenan kepada Tuhan itu. Bagaimana kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita melawan pikiran kita yang liar. 2 Korintus 10 pasal 10 ayat 3 sampai dengan 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, perjuangannya bukan secara duniawi. Ya. Tetapi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah itu. Pada akhirnya energi ilahi yang bekerja dalam kita itu yang akan membantu kita dalam perlawanan terhadap dosa. Dan itu harus disertai dengan praktek puasa, praktek doa, dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah arah menuju kepada kesucian yang diberikan karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Jadi kita sudah diselamatkan karena kita telah beriman kepada Kristus. Namun, keselamatan itu belum sepenuhnya diberikan karena bentuknya keselamatan itu adalah kita bangkit dari mati, tubuh kita sudah tidak lapuk lagi, kita dimuliakan seperti Kristus. Kan kita belum melakukan semua, belum mengalami itu semua. Makanya dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang di dalam prakteknya di dalam gereja ortodoks yaitu dengan menerima sakramen Krisma. Terus dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terus dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah arabona bahasa aslinya, artinya uang panjer, uang jaminan atau borah atau DP, down payment. Jadi kalau kita beli sepeda motor, ada DP-nya kan? DP-nya diberikan pada agennya. Kita sudah boleh bawa sepeda motornya belum? Ya. Demikianlah Roh Kudus itu diberikan oleh Allah sebagai DP kepada kita bahwa kita akan diselamatkan dan kita boleh
menyebut diri kita sudah diselamatkan. Tapi apakah orang yang beli sepeda motor tadi boleh menjual sepeda motor itu? Tidak. Berarti belum sepenuhnya miliknya dia. Demikianlah keselamatan itu juga. Coba kita baca. Roh Kudus itu adalah, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita sudah memperoleh seluruhnya belum? Belum. Kita sudah terima keselamatan itu, tetapi dalam bentuk DP. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam kita sebagai benih ilahi tadi. Dan kita untuk mendapatkan sepenuhnya itu, nah kita harus memperjuangkan, mengolah keselamatan tadi melalui puasa, melalui doa. Bukan puasa dan doa itu yang menyelamatkan, enggak, tapi itu sarana mengolah. Yang menyelamatkan benih yang di dalam tadi, kasih karunia yang di dalam tadi. Ya, maka dikatakan di dalam Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan di sini bukan berarti yang kita kerjakan itu yang akan memberi pahala untuk masuk surga, bukan. Mengerjakan di sini karena keselamatan sudah diberikan tadi sebagai DP. Mengerjakan dalam arti bahwa kita mengolah supaya keselamatan itu makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, dan akhirnya menuntun kita kepada kesucian. Ya. Kembali kepada 2 Korintus 10 ini. Karena ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa tadi? Ya hawa nafsu, kesombongan, dan lain-lain. Nah, saudara anonim tadi mengatakan mengenai bagaimana caranya terlepas dari hawa nafsu kedagingan. Ya dengan melawan. Melalui doa, melalui puasa, ya, melalui banyak sujud, karena itu melemahkan keinginan daging. Ya. Seperti hawa nafsu makan berlebihan, ya dilawan. Dicegah, kalau mau berlebihan, ya di stop. Sebelum kenyang, berhenti. Itu. Jangan diikuti maunya sampai makan sampai 3 piring, ya percuma saja. Berhentilah sebelum perutmu kenyang. Ya ini memerlukan tekad yang sungguh dari hati. Ya. Terus masturbasi, hentikan. Ketika tanganmu mau gerayang sana sini, ya sembunyikan ke sana, enggak mau, ya gitu. Ya, kalau kamu biarkan mengikuti irama hawa nafsu, ya kamu jatuh lagi pada masturbasi. Terus apa lagi? Cinta uang, ya udah. Makanya kalau dibiara, seorang biarawan itu tidak boleh pegang uang. Kalau toh dia bekerja, hasil kerjanya akan diberikan kepada biara, pada persaudaraan biara itu nanti diatur oleh abasnya. Untuk keperluan orang itu mau apa lapor dulu. Tidak boleh ada uang berlebih, ditakutkan dengan uang berlebih dia dapat membuat kesempatan untuk berbuat suatu dosa nanti kalau keluar. Dan dia tidak boleh keluar sembarangan gitu tanpa izin dari abasnya. Abas itu pimpinan biara ya. Terus, apakah dengan berpuasa dan hidup selibat? Ya, puasa itu salah satu cara. Hidup selibat belum tentu. Karena tidak semua orang dipanggil untuk selibat. Tapi melawan keinginan hawa nafsu, ya. Itu yang harus dilakukan. Tidak harus selibat. Melawan hawa nafsu itu bisa saja saudara orang berkeluarga gitu. Lalu tinggal di biara itu kalau bukan panggilan ya bukan. Menjauhkan diri dari dunia bisa membuat kita hidup kudus. Hidup kudus itu di hati dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus.
Bukan sekedar secara teknis pindah ke sini bertempat di hutan atau gelantongan di atas pohon, ya enggak. Coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Nah, yang dikuduskan oleh Roh. Kuasa yang menguduskan itu energi ilahi yang bekerja oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan agar kuasa itu bekerja, kita membuka diri dengan pertobatan, dengan hidup doa, dengan puasa. Itulah respons kita terhadap karya Roh Kudus untuk dapat menyucikan kita. Jadi bukan perbuatan-perbuatan kita yang bersifat ritual itu yang menyucikan, tetapi Roh itu adalah cara untuk membuka diri kepada karya Roh Kudus di dalam kita untuk menguduskan kita. Terus, dan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh itu ya, Rom? Ya taat pada perintah-perintah Allah, taat pada perintah Kristus. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu kita mengatakan ini, kita harus lawan dengan ketaatan, dengan tujuan supaya kita hidup kudus. Dengan dengar-dengaran kita mengikuti sabda Allah, makanya baca kitab suci itu harus selalu dilakukan untuk mengingatkan terus-menerus apa kehendak Allah dalam diri kita. Jadi pada pokoknya tidak ada kekudusan berjalan otomatis tanpa kita juga ikut serta di dalam ketaatan dan berusaha untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Begitu ya, saudara anonim. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.